Pesantren Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Puldapi dimanapun Anda berada, setelah memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat yang kita rasakan atau nikmat yang tidak dirasakan, baik nikmat yang besar atau nikmat yang kecil. Itu patut untuk kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terhitung. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah berikan hidayahnya dan taufiknya dan juga memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dan membahas kitab yang sangat azim, mempelajari ilmu yang sangat azim dan ilmu yang sangat kita butuhkan, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Masih di buku atau masih di kitab Fiqh Asma'illah wa Sifatihi yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana kita terhenti di pembahasan iqtida asma'illahi li athariha minal kharqi wat takwin, atau pengaruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya terhadap makhluk dan juga alam semesta, yang setiap nama Allah dan sifatnya memiliki dampak terhadap makhluk dan juga alam semesta. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Fasmuhu al-hamidu al-majidu yamna'u tarkal insan sadda muhmala mu'attala la yu'mar wa la yunha wa la yuthab wa la yu'aqab. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, Al-Majid, Allah yang maha terpuji, berdampak kepada tidak mungkinnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan manusia begitu saja, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada ganjaran dan juga tanpa ada iqab atau siksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an yang mana kita telah bahas di pertemuan yang lalu, Allah mengatakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, annama khalaqnakum abatha, kami menciptakan kalian begitu saja tanpa ada maksud apapun. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian berpikir atau mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami kembali? Apakah Anda mengira bahwa kita hidup selamanya di dunia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada tujuan? Itu kata beliau bahwa dampak dari Al-Hamid, Al-Majid, juga Al-Hakim itu berdampak kepada tidak mungkinnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makhluknya, meninggalkan alam semesta, melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya, melarang sesuatu, memerintahkan sesuatu, memberikan ganjaran, memberikan iqab atau siksaan, ya, atau satu balasan untuk mereka. Apa yang mereka kerjakan itu akan kembali kepada mereka. Itu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, Al-Majid, Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji dan maha bijaksana terhadap segala sesuatu,
apa yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Jika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar. Jika kita melakukan sebuah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan iqab. Jika kita melakukan sebuah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ridha Allah dan cinta Allah, maka kita akan diberikan ganjaran, diberikan keindahan-keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemenangan yang sangat hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan. Artinya kemenangan adalah ketika dia bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tentunya, dengan harapan ridha Allah dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut akan mengerjakan maksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti itulah yang akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Al-Hayy. Al-Hayy yamna'u an yakuna mu'attala min al-fi'l. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy, Allah Maha Hidup. Yang tentunya ini berdampak tidak mungkinnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala pastinya melakukan sesuatu. Allah Al-Hayyu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berbuat. Allah Maha Hidup. Bal haqiqatul haya, kata beliau, al-fi'lu, bahkan sesungguhnya hakikat kehidupan adalah al-fi'lu, adalah sebuah perbuatan. Fakullu hayyin fa'al, kata beliau, bahwa setiap yang hidup pasti melakukan sesuatu. Tidak mungkin seseorang yang hidup tidak melakukan sesuatu. Hatta orang yang sedang tidur juga dia melakukan sesuatu, bernapas, istirahat, Ketika tidur berbalik dari satu posisi ke posisi lain, itu bergerak, itu melakukan sesuatu. Maka tidak mungkin yang hidup tidak mengerjakan sesuatu. Wa qawnuhu subhanahu khaliqan qayyuma min mujibati hayatihi wa muqtadiyatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala sang khaliq, sang menciptakan, sang yang menciptakan makhluknya dan alam semesta, qayyuman min mujibati hayatihi, pastinya akan mengurus, mengatur kehidupan manusia, kehidupan kita, makhluknya dan juga alam semesta, dan muqtadiyatiha, yang mengaturnya, memberikan dan tidak memberikan, Allah memberikan rezeki dan tidak memberikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari Al-Hayy. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu, Maha Hidup, tidak akan pernah mati. Maka tidak akan berhentinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berhentinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk dan juga terhadap alam semesta. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' Al-Basir, yang mana berdampak kepada bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat, dan memiliki objek yang dilihat dan objek yang didengar. Kita sebagai makhluknya, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Apa yang zahir dan apa yang sir. Entah itu yang zahir, yang nampak, atau yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Perhatikan dengan kita hal tersebut. Maka jika seorang meyakini dan faham berkaitan atau paham dengan nama Allah As-Sami' Al-Basir, orang tersebut akan senantiasa menjauhi kemaksiatan dan senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah senantiasa melihatnya. Ada perasaan setiap apa yang dilakukan oleh dia, Allah melihatnya dan Allah mendengarnya. Hatta di dalam hatinya dia jaga betul hatinya untuk tidak mengatakan sesuatu hal yang buruk.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betul, sangatlah bentuk betul bahwa nama Allah dan sifatnya memiliki keistimewaan dan juga memiliki pengaruh terhadap makhluknya dan alam semesta, terkhusus kepada kita seorang makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan dampak kepada kita. Maka jelas Nabi SAW idqal man ahsaha dakhala jannah, orang yang meliputi nama-nama Allah dan sifatnya ya akan masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa kehidupannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang itu akan berdampak buruk kepada dirinya, melainkan dia akan melakukan sesuatu atau banyak hal demi kebaikan dirinya di dunia atau di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khaliq, yaitu Maha menciptakan, yang mana ada objek yang diciptakan seperti kita dan alam semesta yang kita lihat. Karena sebuah perbuatan tidak mungkin tidak ada objek, ya. Untuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada objek. Kenapa? Ya, karena mustahil baginya ya ada perbuatan tanpa ada objek. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, artinya yang Maha memberikan rezeki. Wasmuhu Al-Malik, dan juga memiliki nama Al-Malik. Yaqtadi mamlakah wa tasarrufa wa tadbira wa i'ta'an wa man'an wa ihsanan wa adlan wa thawaban wa iqaban, kata beliau. Dan juga nama Allah Ar-Razzaq dan juga Al-Malik itu berdampak terhadap satu mamlakah atau satu kerajaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengurus kerajaan tersebut, memberikan terhadap kerajaan tersebut dan juga melarang terhadap kerajaan tersebut, wa ihsanan, dan berbuat baik, wa adlan, dan berbuat adil, keadilan, wa thawaban, memberikan ganjaran, iqaban, dan juga memberikan iqab. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada makhluknya rezeki. Allah Al-Malik, Allah akan mengurus alam semesta ini dengan baik. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Rabbul Alamin, yang mengurus alam semesta ini, kita lihat bahwa semesta ini ya tertib dan sangat rapi. Allah jadikan daratan, Allah jadikan lautan, Allah jadikan panas, hujan. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Maka jelas setiap nama-nama Allah memiliki dampak tersendiri terhadap makhluk dan juga alam semesta. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, juga Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Barr, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan. Al-Barr dan Muhsin artinya adalah yang maha baik, maha baik. Al-Mu'ti dan Al-Mannan artinya adalah yang maha memberi. Wa nahuha taqtadi atharaha wa mujibatiha. Kata beliau, hal-hal seperti itu, hal-hal seperti nama Al-Barr, Al-Muhsin, Al-Mu'ti, Al-Mannan, ya, itu memiliki dampak bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu atau memiliki nama juga memiliki dampak terhadap makhluknya dan alam semesta. Memberikan kebaikan. Allah jadikan kebaikan di antara mereka, di antara manusia, di antara makhluk dan alam semesta. Allah jadikan indah alam semesta ini. Itu dampak dari Allah Al-Muhsin. Juga Allah Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Allah memiliki nama Al-Ghaffar,
yang maha mengampuni, At-Tawwab, maha menerima tobat, Al-Afu, dan maha memberi maaf. Yang mana ini berdampak terhadap adanya kejadian-kejadian pelanggaran yang Allah ampuni. Tidak ada satu pelanggaran pun yang Allah tidak ampuni, kecuali Allah ampuni semuanya, kecuali perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan innallaha yaghfiru ayyushraka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni, ya, tidak pernah mengampuni perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni selain dari kesyirikan. Wa taubatun tuqbal, dan taubat yang diterima. Setiap taubat hambanya yang sesuai dengan syaratnya, maka Allah akan terima taubatnya. Setiap taubat seorang hamba pasti diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Maka setiap orang yang bertobat di sisinya, bertobat kepadanya, Allah tidak akan pernah tidak terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Tapi tobat sendiri memiliki syarat. Yang jika syarat tersebut ada pada dirinya, insya Allah, dan Allah pasti akan menerima taubatnya. Wa jaraimu yu'fa anha, kata beliau, dan setiap pelanggaran jaraim pasti akan diampuni, dimaafkan. Jika Anda melakukan sebuah perampokan semisal, lalu Anda datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan juga melakukan satu syarat pertaubatan, yaitu mengembalikan harta seseorang yang dirampok, meminta maaf kepada orang yang dirampok. Kalau Anda datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan terima taubat Anda. Allah itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW saja setiap harinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Padahal Nabi SAW adalah ma'sum, orang yang dijamin, ya, dijamin tidak melakukan kesalahan, maksum dari dosa. Tapi Nabi SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali per harinya. Kita seorang hamba yang tidak ada jaminan tidak melakukan dosa, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dampak-dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jika nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita pahami betul, kita resapi betul, kita hayati betul, kita hafalkan semua nama Allah, kita faham dengan nama Allah, kita hayati, kita tadaburi nama-nama Allah, insya Allah Allah akan jadikan kita sosok orang yang sangat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu janji Nabi SAW, man asahada khalal jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa man ta'ammala fi saryan athari al-asma' was sifati fil amr wal alam hadahu ila al-iman bi kamali rabbi subhanahu fi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa af'alul hamidah. Barang siapa, kata beliau, yang dia betul-betul memperhatikan akan dampak dan pengaruh nama-nama Allah dan sifatnya di dalam sebuah perkara atau terhadap alam semesta, maka Allah akan berikan kepadanya hidayah ke dalam kesempurnaan iman terhadap Rabb Subhanahu wa taala, dan juga akan berdampak terhadap
keimanan yang sangat istimewa, ya, sehingga dia mengenal betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang sangat sempurna, ya, dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat terpuji. Wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu al-hikmah al-balighah. Dan juga bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap apa yang ditakdirkan olehnya memiliki hikmah balighah, memiliki hikmah yang sangat besar. Wa ta'arrufat ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan juga pengenalan atau ma'rifah, ya, mengajak hambanya untuk mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifatnya. Wastid'a'u mahabbatihim lahu, dan juga mengajak kepada kita semua untuk mencintainya, mencintainya. Dzikrahum lahu wa syukrihim lahu wa ta'abbuduhum lahu bi asma'ihi al-husna. Allah mengajak hambanya untuk mencintai Allah, mengingatnya dan bersyukur kepadanya, juga untuk beribadah kepadanya dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Faqulu ism lahu ta'abbudun mukhtassun bihi ilman wa ma'rifatan wa halan, kata beliau. Dan setiap nama memiliki bentuk peribadahan yang khusus, ilman wa ma'rifatan wa halan, sesuai dengan keilmuan atau pengetahuan dan juga kondisi. Wala yatahaqqaqu syai' min hadza illa bimithli hadza an-nadhr wa tadabbur an-nafi fi kulli ismin wa ma yaqtadih. Dan ini la yatahaqqaq, ini tidak akan terjadi kecuali dengan hadzal nadhr, dengan meresapi hal tersebut, wa tadabbur an-nafi, dengan tadabbur yang sangat terhadap tersebut, terhadap nama-nama Allah dan apa-apa yang berdampak kepadanya. Kalau kita meresapi dan mentadaburi setiap nama-nama Allah dan sifatnya dan hal-hal yang berdampak dengannya, maka kita akan menjadi seorang yang beribadah atau berta'abud dengan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalun nas ubudiyatal muta'abbid bi jami' asma wa sifat allati yattali'u alaiha al-bashar. Dan manusia itu akan menyempurnakan, akan sempurna peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bisa memahami dan meresapi akan semua nama-nama Allah dan sifatnya. Fala tuhjibuhu ubudiyatu ismin an ubudiyati ismin akhar. Ya. Sehingga tidak adanya satu penutup di antara peribadatan yang bersumber dengan nama ini juga peribadatan yang bersumber dengan nama ini. Sebagaimana contoh yang beliau contohkan, kaman yuhjibuhu ta'abbud bismil qadir an ta'abbud bismil halim rahim, ya, atau yuhjibuhu ubudiyatu ismil mu'ti an ubudiyati ismin mani', sebagaimana at-ta'abbud dengan nama al-qadir dengan at-ta'abbud dengan nama al-halim ar-rahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka dari itu, ya, kembali kita pelajari tentang nama-nama Allah dan sifatnya dan resapi setiap dampak-dampak yang kita terima
dari mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya, sehingga akan memunculkan kualitas takwa kita, memunculkan kualitas ibadah kita yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara beda orang yang dia beribadah kepada Allah dengan dia paham betul terhadap zat yang dia ibadahi, dengan orang yang beribadah hanya dikarenakan melakukan sebuah kewajiban terhadap dirinya. Itu kan akan ada perbedaan yang sangat-sangat jauh, ibarat langit dan bumi. Karena yang satu berkualitas dalam ibadahnya, yang satu tidak berkualitas. Yang satu sempurna, yang satunya lagi kurang. Pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala berdampak kepada dahsyatnya nanti pengetahuan kita dan khusyuk kita terhadap semua yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadhihi tariqah, kata beliau hafizahullah taala, wa hadhihi tariqatu al-kummal min sa'irin ila Allah wa hiya tariqat mustaqqah min al-Qur'an al-Karim. Cara ini, kata beliau, yaitu meresapi dampak dan pengaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini bersumber dari Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Allah mengatakan sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah, maka dakwahkanlah, fad'uhu biha, maka berdakwahlah maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna. Wa du'a biha yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-thana wa du'a at-ta'abbud. Dan doa sendiri memiliki 3 macam, doa masalah dan doa thana, ya, doa memuji, dan doa at-ta'abbud, dan doa beribadah. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila an ya'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya dan sifatnya. Wa yathnu 'alaihi biha wa ya'khudhu bihadhihi min 'ubudiyyatiha. Dan juga mengajak kepada hamba-hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ya'khudhu bihadhihi min 'ubudiyyatiha, dan juga mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita juga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, puji dulu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Tapi harus dengan nama yang selaras. Contohnya kita meminta kepada Allah rizkinya, Allah antar razak, urzukna rizqan thayyiba, contohnya. Ya. Kita juga harus paham nih mananya, sehingga ketika kita berdoa dengan memuji Allah, sebelum permasalahan kita tujukan kepada Allah, kita berdoa dengan nama Allah, itu harus ada keselarasan. Tidak boleh orang berdoa Allahumma anta asyadid, Allahumma anta, ya, asyadid, contohnya syadidul iqab, urzukna, ya Allah engkau adalah maha yang sangat syadid terhadap iqab, maka rizkikanlah kepadaku. Itu tidak selaras. Tapi berdoalah kepada Allah dengan nama Allah yang selaras dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal Allahumma antal wahhab, ya Allah engkau adalah maha yang memberi, maka berilah aku ilmu, ya, farzukni ilman nafi'a. Allahumma inna antal ghani, ya, Allahumma innaka antas syafi fasbi anni, contohnya. Ya Allah engkau adalah maha yang menyembuhkan, maka sembuhkanlah aku. Berdoa dengan nama Allah yang selaras dengan apa yang kita inginkan. Itu menjadi satu sunnah untuk kita
senantiasa berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu ulama, satu imam, ya, yang bahkan dia lupa tentang apa yang dia ingin pinta dari Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang dia inginkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pujian-pujian yang banyak darinya. Dia memuji Allah terus-terusan sehingga ketika dia mau minta lupa. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka janganlah lupa kita untuk mengawali doa-doa kita dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya selaras dengan apa yang kita minta. Ya, tidak boleh bertolak belakang. Wa huwa jalla wa ala yuhibbu asma'ahu wa sifatahu wa yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya, juga mencintai adanya pengaruh dan dampak terhadap ciptaannya. Fa inna dzalika min lawazim kamali. Karena sesungguhnya itu hal-hal yang sangat harus terhadap Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha subhanahu li'ibadihi abwaba ma'rifatihi wa tabassur bi asma'i wa sifatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala membukakan terhadap hambanya pintu-pintu ma'rifah, ya, pintu-pintu ma'rifatullah, wattabassur, dan juga melihat. Dari apa? Bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Fada'a ibaduhu fil Qur'an ila ma'rifatihi min tariqaini. Lalu kemudian kata beliau, seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan dua cara, kata beliau. Yang pertama, an-nadhru fi maf'ulatihi fa innaha adallu syai'in ala asma'ihi wa sifatihi. Cara yang pertama sehingga seorang hamba dapat ma'rifatullah di dalam Al-Qur'an, yaitu melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, melihat keindahan alam semesta. Ya, akan muncul dari sana pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Indahnya alam semesta ini menunjukkan bahwa indahnya sang zat yang menciptakan alam semesta. Indahnya alam semesta menunjukkan indahnya zat yang menciptakan alam semesta. Tertata rapi alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha Rabb, yang maha mengatur, yang Ar-Rabb, yang maha mengatur. Itu yang pertama. Ya, cara seseorang mengenal Allah di dalam Al-Qur'an yaitu melihat di sisi apa yang Allah lakukan. Fa innaha adallu, kata beliau, fa innaha adallu syai'in. Maka itu tuh sesuatu yang sangat jelas. Hal tersebut itu adalah sebuah dalil yang sangat jelas ala asmahi wa sifatihi, terhadap nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, cara Al-Quran mengajak hambanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha, dengan bertafakkur, ya, memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mentadaburinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
Apakah tidak kalian bertadaburi Al-Quran? Apakah hati kalian memang ada kuncinya, ada gemboknya? Seorang hamba yang dia mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tafakkur al-awwal tafakkurun fi ayatihi al-mashhudah. Yang pertama berkaitan dengan tafakkur adalah memikirkan tentang ayat-ayat yang mashhudah. Ya, ayat-ayat kauniyah, mashhudah, yang nampak seperti melihat gunung. Besarnya gunung, ya, kokohnya gunung menunjukkan kepada besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan gunung tersebut. Allah jadikan gunung itu kokoh, ya. Maka kita akan mengenal bahwa Allah itu sangat qawi, ya, maha kuat. Dan Allah jadikan gunung itu adalah pengokoh atau menjadikan alam semesta ini untuk seimbang. Wa tsani tadabburun li ayatihi matluah, kata beliau. Yang kedua dalam tafakkur fi ayatihi adalah tadabbur li ayatihi al-matluah. Artinya mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Kita baca Al-Quran, itu adalah ayat matluah yang dibaca. Kita mentadaburinya sehingga kita kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullun minhuma babun wasi'un fi ma'rifatir Rabbi al-Majid. Dan dua hal tersebut memiliki bab yang luas terhadap ma'rifah, terhadap pengetahuan kita terhadap Rabb al-Majid wal ilahil hamid. Fasubhanahu man ta'arrafa ila khalqihi bi jami' anwa'i ta'arrufat wa dallahum 'alaihi bi anwa'i dalalat wa fataha lahum ilaihi jami'at turuqat thumma nasaba ilaihi sirat al-mustaqim wa 'arafahum bihi wa dallahum 'alaihi liyahlika kama qala Allah Ta'ala liyahlika man halaka 'an bayyinatin wa yahya man hayya 'an bayyinatin wa innallaha 'ala samii'un 'alim. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya dua perkara itu berkaitan dengan tafakkur fi ayatihi al-mashhudah dan tadabbur li ayatihi al-matluah. Ya, dua hal tersebut dari satu at-tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha, dan dari cara dua yang tadi kita sebutkan yaitu an-nadhur fi maf'ulatihi, melihat dari apa-apa yang Allah perbuat dan berfikir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mentadabburinya. Dua hal ini adalah sesuatu bab yang wasi, adalah sebuah bab yang sangat luas di dalam mengenal Allah Ar-Rabb Al-Majid Ilah Al-Hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maha Suci, dan beruntunglah orang yang dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan jalan kepadanya kepada orang yang dia hendak mengenal Allah lebih dalam, sehingga menjadikannya sebuah motivasi untuk senantiasa beribadah dan melakukan kebaikan dan melakukan satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas sebuah ibadah jika didasari pengenalan dia terhadap zat yang diibadahi olehnya, maka ibadah tersebut akan memunculkan sebuah kualitas yang bagus. Berbeda dengan orang yang dia melakukan peribadatan hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Maka semoga kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh pengenalan kita kepada Allah dari nama-namanya dan sifatnya, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Qayyim hafizahullah ta'ala, Allahu yarhamuh. Beliau mengatakan, man arafa Allahu bi asma'ihi wa sifatih ahabbahu la mahala. Orang yang dia mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifatnya, maka Allah pasti akan mencintainya. Semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kriteria yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar, kriteria yang paling nomor satu dari semuanya adalah
ma'rifah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mari kita mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya, tidak henti-henti, tidak bosan-bosan kita mempelajari nama-namanya dari berbagai kitab. Ya, salah satunya kitab ini kita pelajari ya lebih dalam lagi, meningkatkan kualitas atau meningkatkan mutu ibadah kita dengan mengenal siapa yang kita ibadahi. Allahu taala alam bisawab. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tak lupa saya berdoa semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa mempelajari, untuk senantiasa mempelajari nama-nama Allah dan sifatnya, untuk Allah lebih dekatkan lagi. Allah izinkan kita untuk mendapatkan halawatul iman, untuk mendapatkan manis dan indahnya sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa